Nah ini apalagi nih sekarang? Apalagi ini. Bakekong, iya juga belajar dari yang tadi kayaknya nggak, aduh nggak bisa dijadiin Nggak patokan bisa juga. patokan. Iya. Yang tadi bukan patokan sama sekali. Benar. Oke lah, waktu countdown kita juga sepertinya udah menghilang ya. Dan mungkin sesaat lagi mister yang ada di sana itu ya langsung akan memindahkan untuk melihat bagaimana draft and pick. Wah, ini dia. Ini yang ditunggu-tunggu pastinya. Seperti apa drafting mereka, langsung aja kita saksikan bersama-sama. Inilah dia game pertama antara RRQ Jose perwakilan dari Indonesia melawan EVOS Singapura. Aduh, itu ya gemoy banget si Albert dah. Ah, elah, ada Brody dan juga Chow. Lalu Esmeralda yang dihilangkan. Chow, Esmeralda. Oke, masih ada Matilda, masih ada Benedetta. Akankah di-ban oleh tim dari keduanya? Karena kita tahu Matilda punya damage yang sangat besar. Bersih ya. Tadi terutama. Begitu pula dengan Benedetta ya, yang sebenarnya EVOS SG menurutku mereka harus ban sih. Soalnya bisa dimainin di side-nya, sama bisa jadi Support lagi. supportnya. Bisa jadi support lagi tuh PR karena Psycho tadi yang pakai kan dan dia Iya. tidak diganti sama sekali. Jadi masih ada kesempatan buat mainin hal yang sama. Tapi Selena lebih menjadi concern atau pertimbangan EVOS SG. Mereka nggak mau ngelepas hero yang bisa ngesetir Ini tadi terus-terusan. lihat tuh ngesetirnya gimana Vin dengan Selena. Wah, Edan. Dari awal dia bisa ngebuka match dengan sangat mudah. Inisiasinya dari Selena juga sangat on point. Tapi RRQ sih bukan ngebuang Benedetta, bukan ngebuang Matilda. Mereka ingin ngekontes hero ini, hero yang lagi hot banget. Dengan ngebuang Yuzong. Salah satu offlaner yang cukup kuat juga ya Yuzong. Ya, bisa masuk ke belakang, bisa joget-joget juga di belakangnya. Iya. Dengan dragon tail-nya. Jadi ular. Jadi Wah, Natalia juga masih belum Oh iya apa nih. ya? Masih belum di ban. Ini sepertinya mau dipaksa untuk nge-ban sebut agar hero-hero yang lain juga terlepas. Nantinya memang mau mengadakan kontes ini RRQ ya. Benedettanya masih belum masih bisa nanti kemungkinan diambil. Ada Matilda juga. Natalia sejauh ini belum di ban dan sekarang Natalia yang di ban. Matilda, Benedetta. Kemungkinan siapa yang akan diambil? Tahu-tahu yang lain. Matilda ya. Matilda kalau menurutku. Tapi kalau mereka mau kontes juga sampai Matilda kalau bisa dijinakin di Iya. early mid-nya, late game-nya masih bisa dilawan. Dan lapu-lapu first pick-nya. Iya kan? Kita salah semua kan? Oke. Memang benar. Masih bisa dikontes soalnya selama mereka bisa jinakin Matildanya di early dan juga di mid game. Karena untuk di late game tadi kayak si Eagle-nya udah dia ketika selesai muter-muter gak ada backup sama sekali bisa di share. Ini ada lapu-lapu. Lalu EVOS SG 2 hero. Siapakah yang akan mereka amankan? Yes. Ini dua-duanya bisa diamanin ya. Dua-duanya bisa Matilda dengan Benedetta. Johet tapi ya ada Johet Benedetta. Ishunshin. Lebih ke arah Ishunshin yang bisa ngebuka map buat secure juga. Oke. Salah satu core yang benar-benar fleksibel dari awal bisa memberikan impact sampai ke area late game. Ada Yisansin dan juga Jauhead beserta ini lapu-lapu. Siapa lagi dua orang sekaligus yang bisa diamankan oleh RRQ Hoshi. Benedetta bisa diambil nih, bisa Benedetta diamankan sih. nih. Cakep nggak sih Benedetta? Cakep. Apalagi tadi kan udah dipakai sama Psycho. Cakep kan Itu di mid-nya. dia. Dan Ambil aja. nggak cuma Psycho, tapi bisa dipakai Lemon juga. Tapi Lemon hero-nya bukan tipe yang itu sih. Enggak sih, tapi ini lock-locknya semuanya diambil. Early pressure dari RRQ Hoshi dengan punyanya Matilda plus mereka bisa ngamanin nanti untuk masuk ke mid game. Dengan tadi Sylvana masuk level 4 lah. Baru bisa muncul dengan adanya Justice. Oke, dan ketika Matilda sudah di tangan RRQ Hoshi, Benedetta-nya ada kemungkinan besar dia mainin EVOS SG nggak sih? Ada. Yes. Dan langsung Muncul diamanin. akhirnya. Mereka lebih mengarah ke arah Sylvana daripada Benedetta. Mungkin karena Benedetta bisa ditangkap dengan Imperial Justice ya. Jadi masih bisa ditangkap. Oke, tapi untuk sekarang nih kalau kita melihat dari match pertama, game pertama tadi mereka itu Sylvananya digunakan oleh Vin. Ya kan? Sekarang ada Sylvana lagi, lalu ada Matilda. Apakah ini sepertinya akan ada plot twist lagi nih Om ya? Kita lihat plot twistnya seperti apa. Lemon bisa pakai Sylvana. Bisa pakai Sylvana Iya. juga, Iya, bisa pakai Matilda juga. Oke, jangan dipikirkan sampai sana. Itu terlalu jauh. Sabar, Mainnya dulu sabar, terlalu sabar jauh. ya. Kita sabar aja, kita tinggal tunggu sedikit. Kita sabar ya. Khusus untuk RRQ kita sabar nih, plot twist soalnya. Terus Loyi, oke Loyi berarti mereka nggak mau diganggu kalau lagi fight. Oke. Bisa. Ini physical damage dari posisi memang kurang sih. Nimbang-nimbang.
menimbang-nimbang dan banyak sekali pertimbangan. Masya Pusing Allah. banget nih mereka nih. Mau nge-ban ke arah mana? Oke, ini mereka masih kurang. Mereka udah punya Johet ya. Berarti mereka punya jungle, mereka punya side-nya, mereka lebih ke arah kurang dari Demon's Magic seperti yang Iya. Sarah bilang tadi. Support sistemnya. Supportnya yang siapa support system yang bagus buat ngelawan Lapu-Lapu? Karena Ini Lapu-Lapu bisa ngasih damage dari jauh sih iya. sebenarnya. Your team is banned. Makanya kalau udah ditempelin lapu-lapu, wah, Wah. mumet dah sih. Kelundas ya. Moment. Iya, tapi link yang dibuang sama EVOS SG. Ya mereka gak apa-apa, tahu banget kayak oke Albert. Albert. Oh iya, Linknya strong dan. kan? Jangan lupa loh Hayabusa. Apakah Albert hari ini akan mengeluarkan Lancelot Lancelot. atau Harit? Iya, benar rasanya Iya. Harit. Iya, Haritnya dari Albert juga berbahaya gitu loh. Harit bisa buat ngelawan Sunji juga. Slow Benedetta juga. Iya, dia cakep sih, bisa Dan ke arah ngedash, belakang ngedash, juga. Cuma takutnya kalau sudah dicium sama Johan kan Iya, dilempar. dicium itu nah yang itu yang Itu yang ribet nih. susah. Ah, One-one. Kenapa dicium? Gak ada one-one, gak ada one-one. Waduh, one-one-nya pun menghilang. Wah, Ya, tanpa adanya when sekarang EVOS SG. Tapi sebenarnya damage dari EVOS SG, Sunshine, Benedetta udah strong juga. Sudah sangat strong sekali. 3 hero yang bisa ngeber sih kalau menurutku tiga-tiganya itu kayak spiralnya. Terus juga mungkin dari Demon Cycle, Demon Cycle, Matilda. Ya, Matilda di sana juga Lapu-Lapu ya udahlah Lapu-Lapu tadi kita tahu salah satu hero yang cukup strong R7. Wih kayaknya kita butuh lawan wah, yang R7 mengejutkan ya. dia merem di situ ya. Cocuan. Si orang lain. Wah, Haritnya malah Oh. diambil. Haritnya diambil. Oke. Tim lawan Pinter mau juga ya. nge-pick dianya. Diambil Harit. Iya. Iya. Mereka Ada nggak mau Harit. ngasih Harit diamanin aja biar Biar bisa Shanshine-nya aman ya, Iya. biar aman semuanya. Kalau dilepas dan diambil Ada- sama RRQ sih resikonya besar banget sih. Ya, nah ini PR buat RKO sih ada ketika Savan Force-nya ditaruh. Mereka kayak kalau sudah masuk udah mereka harus fight. Mereka udah gak bisa kayak keluar masuk gampang lagi. Kan tipikal hero Ya. seperti Matilda mungkin mana juga. Bellerin. Oh. Ya, dan Wow. Bellerik. Top global Bellerik. Selamat datang akhirnya Welcome ya. back, bro. Akhirnya Sobat Bellerik. setelah di buff, setelah kita menunggu 2 hari ada yang pakai dan datang dari RRQ Hoshi. Dia Bellerik. Apakah nanti ada Hanabi ya? Aduh ya ampun. Tinggal Hanabi Enggak aku sih. tunggu-tunggu belum ya. Johnson aja Om Johnson. Oh ya ada Johnson. Ayolah Hanabi keluar dong, please. Kalau mau berharap Leslie kayaknya Tapi- udah susah banget ya. Mohon maaf. Mohon maaf masalahnya tuh. Oke, sementara untuk Potato, satu hero terakhir. Siapa yang akan mereka amankan untuk EVOS SG? Apakah mereka masih butuh satu hero yang ngebadanin juga nggak? Karena kalau Johet sendiri kayaknya belum cukup tebal. Side yang kuat sih soalnya sekarang mereka juga harus mikir ini Bellerik sangat kuat baru aja Wow. di buff. Ya, Belleriknya baru di buff ketika dia Benar. dapetin pasifnya dia, Yap. ya kan? Dari item. Dari item-itemnya itu nambah plus 40% HP juga Ayo, lumayan Mak. banget. Dan Kuat ya. kita sudah melihat dari draftnya gimana dari prediction kita teman-teman semuanya dari Pak Pulung, Yap, sudah pastilah RRQ Hoshi. RRQ Hoshi dari Clara Monster. Oh RRQ. Oke, dan kembali kita bakal punya 3 suara yang sama ternyata ya. Saya Ar- nyamain aja Ar- dengan mereka. Oke. RRQ Hoshi dari kami semua untuk memenangkan ya, untuk naik ke upper bracket nih. Indonesia. Indonesia. Wah. Indonesia, RRQ Hoshi sudah pastilah Indonesia ya. Hei. Udah langsung yuk game kedua. Menangnya dari dukungan gitu. Iya Bisa, dong. bisa begitu ya, tapi buat teman-teman semua juga jangan berhenti untuk memberikan dukungan kalian ya. Ramein langsung kolom komen, berikan juga emote tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player yang bermain di M2 World Championship ini. Like-nya juga ditancepin, kita tembusin 200.000 like, kita bikin trending untuk hari ini 2 tim Indonesia yang sudah bermain Ya, ya. tetap dukung semua playernya teman-teman karena perjalanan mereka belum Yep. belum berakhir, bahkan ini baru awal banget. Langkah awal, semoga kalian tetap sayang mereka, Amin. dukung mereka karena beban mereka itu juga sangat berat. Aduh berat banget. Karena bermain dalam kompetisi itu Yep. nggak cuma skill doang, tapi Betul. mental Yep. harus diperhatikan. Jadi teman-teman tetap positif ya. Ya nggak? Iya, betul banget. Respon dong. Iya. Sabar. Iya, Kita kaget tadi. Saya langsung- kaget juga gitu kan. Kaget masalahnya gitu. Untung ada ini untung. Iya ada. untung sabar. Kita lagi. Udah. Tidak bisa. Tidak bisa kebal kan, Aduh. kebal. Dia kalau ngamuk. Jatuh rubuh semua ini. Harus positif. Coba Om Wawa, misalnya di depan, di depannya ada player Indonesia nih. Apa yang Om Wawa ingin sampaikan? Semangat. Wih,
Papulung. Sini peluk atu-atu. Yeah, itu cara kalian buat itu ya, semangatin para pro player kita yang lagi beradu. Kalau jari kalian jahat, otak pletek siji-siji. Ngamuk. Ya, jempolnya jangan jahat cuy. Iya. Ayo yang baik-baik lah. Apa susahnya kita memberikan dukungan-dukungan? Betul. Apa susahnya Kadang gitu itu loh. saya tuh bingung gitu loh ngeliatinnya. Kenapa sih lebih baik menjelekkan daripada mendukung? Iya, apa susahnya kayak contoh kita kayak cuma nulis nice try boy gitu. Iya, nice Udah apa, try. udah Nice bagus, try, udah bagus gitu. ngap gitu kan. Bagus bang, Iya, bagus ngap. ngap tuh. Iya ngap, slow ngap, ngap juga boleh. Santai slow aja ngap, masih ada Udah. besok ngap gitu kan Iya. enak Iya. gitu loh. Masa iya kita ngedukung kita ajarin juga Aku nih. tandai kau ya yang jahat-jahat ya. Di marking sama Clara Monster. Ditandain semua. Nanti kita lempar flame shot yang nakal ya. Dan nakal dan ini Bentar, aku ada lagi lihat nih pemain-pemain. Oke, Sylvana Lemon. Oh, saya pakai Oh. Matilda. Berarti Ya, Berarti ini di in-game-nya bakal makin seru. Langsung aja nih kita capcus. Game Lemon pertama dari dari Best of pohon. 3 series antara RQC dan juga EVOS SG. dah. Coba, Lemon pakai Beleric. Lemon jadi pohon. coba kurang Mana- plot twist apa ini? Ini apa yang saya lihat Saya sekarang? pohon lemon. Saya membuahkan lemon. Jadi saya mau berbuah ini. Aduh pusing Pohon banget. yang bisa berbuah adalah Dan lemon. ya. tahu nggak lagi? Plot twist Apa? yang lain dari RQ Hoshi. Apa? Dua hero mereka pakai emblem tank. Oke, Ada ya, Beleric, ada Sylvana juga. Siap bos, yuk Jadi lanjut. semakin plot twist. Oke, jadi kita tinggal nunggu saja. Ini seperti apa hasil yang bisa didapatkan terutama untuk Lemon yang lagi solo lane di XP lane, ya. Tapi Beleric strong banget sih. Dia bisa nahan semua hero. Bisa banget. Nah, itu mungkin di sini RQC fokusnya Tahan memperkuat aja. setiap side lane-nya. Iya. Dimana mungkin kalau dia bisa nahan di Eh, sana. Tapi Benedetta mulai ini ya, semena-mena Mulai nge-cutting-cutting minion. Sementara itu Finn di area tengah bersama dengan Psycho berusaha sekuat tenaga untuk nahan lane-nya di area tengah biar nggak terlalu ke-push. Lane di area atas. Pakai Kenceng shield-nya loh ya. minionnya ya, langsung Iya. dihilangkan kayak begitu. Tapi lawannya adalah Benedetta yang bisa nge-clearing minion dengan sangat cepat. Tapi RRQ tidak tinggal diam di situ. Soul dalam bahaya, akankah jiwanya hilang di sini? Tidak ternyata karena RRQ Hoshi tak bisa menangkap seorang Soul EVOS AC di sisi lain bergerak ke area bottom lane. Keduanya sama-sama kayak bergeraknya nge-mirroring satu sama lain. Yang Iya. satu ke atas, yang satu ke bawah, mereka nggak bertemu satu sama lain. Nggak ada niat untuk berperang juga, hanya untuk memberikan gerakan. Tapi di daerah atas, Lemon berhadapan dengan surprise attack dari Alfred dengan blasting duet. Soul masih bisa selamat. Waduh, masih bisa kabur ke bagian belakang, masih cukup santuy, dia masih bisa membuat dan juga mereset ulang lagi apa yang harus dia lakukan. Waduh. Ini tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi, Albertnya pun harus terculik dan harus menghilang dari Land of Dawn 1 untuk 1. Ya, terlalu banyak tadi kalau kita lihat di top lane-nya. Ganking yang atau rotasi yang dilakukan oleh EVOS SG itu sangat panik sekali. Juga 1 dan 3 orang dari mid lane sadar akan hal tersebut, mereka langsung main di atas juga. Cakep ya, tapi sekarang di area Turtle nggak akan diberi gratis. Tapi Ibu dia berhasil mendapatkan Turtle-nya maju ke area depan dengan Drive-nya RRQ Hoshi. Waduh. Mereka gagal untuk mengamankan Turtle-nya, but it's okay. RRQ Hoshi tidak kehilangan satu member pun, gak ingin memberikan keuntungan lebih untuk EVOS SG. Oke, ini dia. Mungkin ini adalah yang memang tempo-tempo El Clasico ya. Selalu menculik satu demi satu, saling bertukar aja. Di bagian bawah kita lihat R7 berhadapan langsung dengan adanya Harit. Benedetta udah mengambil posisi, cutting minion sampai ke dalam inner turret. Tapi sekarang mulai terkepung-kah? Ada Serena, ada Alekto yang langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi langsung disamperin, dia mau kabur ke bagian mana? Nah lo ketemu dengan Beleric, mau kemana lu? Mau masuk rumput, ada Lemon. Nah lo kan ke gap kan Tadi tuh. sabet semua, tapi ternyata ada trade kill yang terjadi di antara keduanya. EVOS SG nggak mau kehilangan saja. Mereka menukarkan dengan A7 yang sebenarnya dia udah mengenal Flicker, itu masih belum berhasil untuk menyelamatkan dirinya. EVOS SG dan RRQC ini akan menjadi pertempuran yang sangat panjang untuk keduanya. Sama-sama saling membalas, gak ada yang mau rugi satupun. Benar, tapi di bagian bawah sepertinya untuk shieldnya udah mulai dibabat habis oleh anak-anak EVOS SG ya Bude ya. Dipropotin, dan itu ngebuat dari network EVOS SG semakin melambung tinggi di atas RRQ Hoshi. Dari daerah tengah langsung ejector keluar, Psycho dalam bahaya, berhasil dikeluarkan, tak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Pergerakan Albert dan juga Lemon gak bisa untuk menyelamatkan seorang Psycho di area tengah. Waduh, nih zaman Force-nya juga udah mulai aktif sebenarnya. R7 tertinggal di bagian belakang, dikeroyok dengan ada dua orang, dipanah punggungnya terbakar sayang sekali. Oh, tapi ternyata dikit lagi Bude, selamat sudah. Yes, masih punya shield yang baik di sini dari area bawahnya. Cuma R7 2 kali terpick off, ini bukan hal yang baik tentunya untuk
dia. Dan sementara itu, ini ejektornya keluar kemana-mana sih. Iya. Kayak Joe Hedges sendiri bisa masuk ke dalam semak-semak, cukup enak, nungguin orang di sana, eject keluar, dan bisa dapetin satu mungkin atau peluang-peluang untuk ngurangin HP dari pemain RRQ. Oh, masuk ke arena, 14 juga dikeluarkan oleh Albert dan menjabat tengah tadi Soul mengejar Albert di area belakang. Lemon itu dalam bahaya. EVOS SG, eksperimen mereka lebih tinggi dari sana. Lemon begitu sekarat mencoba untuk dikejar, tidak berhasil. Imperial Justice-nya menyelamatkan diri dan sangat cantik sekali. Albert masih bisa mendapatkan point kill, triple kill. Albert save the day. What? Albert Yes. dan juga Sylvana. Imperial Justice-nya on point. Albert sempat pergi, balik lagi. Karena ada setup yang bagus dari Psycho. Psycho ngebuka dengan Imperial Justice yang sangat cantik. Ini kita bisa ngeliat langsung dari replaynya ya. Oh, Psycho nahan. Ditarik 3 orang, kejuk. Wow, kemana lah? Langsung terkena spiralnya, efeknya dia terputar-putar, nggak bisa kemana-mana. Albertnya balik, damage balasan udah langsung diberikan, nggak ada yang tumbang, tapi mereka mendapatkan 3 player sekaligus. Nikmat mana lagi yang kau dustai? Iya. Dan pas banget di situ juga Albert masih bisa balik, bisa memberikan damage yang cukup. EVOS SG itu miskalkulasi banget sih. Ketika sebenarnya Eon masih bisa selamat dengan flinknya, cuma dia berharap oke, kita masih bisa nih. Durability dari Sylvana gede banget sih, dan sekarang JPL hampir saja dari belakang. Finn-nya masih bisa mendapatkan seorang JPL-nya. Finn sekarang posisinya awkward banget, susah banget untuk kabur dan masih punya shield kabur dari belakang. Aeon Flea digunakan dan Finn masih bisa selamat. Yes, selamat untuk Finn-nya dengan darah yang begitu sedikit. Tapi Psycho ada di bagian tengah, udah melihat seperti apa di bagian bawah. Albertnya memberikan Blazing Duet, tapi masih menyisakan sedikit lagi SP untuk pemain dari EVOS SG. Tuh, mau lihat duel tanpa akhir, ada di ini top dia lane. nih. Ya, Duel tanpa akhir, udah injakin aja. Blownya dikeluarin, Lemonnya mundur dikit. Kena uret kan lu, tuh ada tanaman yang akan langsung membabat habis tubuh dari Soul tadi. Ya. Oh, di area bawahnya Mountain Circle sudah dikeluarkan, tapi R7 berada di posisi yang tidak baik, memakan damage sangat besar. Pokemon tak bisa melanjutkannya, banyak banget backup yang dilakukan, tapi Finn-nya hilang dengan Synth Provision terakhir dari Pokemon. Waduh, tapi sayang banget ya, karena tadi Finn sempat menyelamatkan pergerakan dari R7 dengan bisa ngedes, tapi sekarang kita lihat Blazing Mega Duet. dari Dipta, ada Blazing Duet yang diciptakan, digocek. tapi ternyata udah ada Battle Mirror Defense. Oh my god, ada satu Chrono Dash yang membuat Albert pun harus Yes, menghilang. Pokemon masih bisa ngejar ke area belakang walaupun ada Blazing Duet yang sangat cantik, tapi ternyata itu nggak cukup. Dan sekarang di sini Berjasa sudah dikeluarkan. Eon terpunish. Psycho masih bisa untuk nge-shutdown seorang Kagura yang mainnya kejauhan di area mid lane. Waduh, ini bahaya banget. Benedetta-nya udah kayak pelaku tabrak lari, bener-bener dia datang memberikan damage terus kabur lagi. Hit and run, bener-bener itu yang dilakukan oleh Benedetta. Ya, tapi RRQ berada di posisi yang kurang baik di menit yang ke-7 ini. Walaupun mereka masih bisa farming masih bisa maju mundur juga dalam perang, menukarkan poin kill pula. Tapi EVOS SG dari segi network kita bisa lihat mereka mengungguli RRQ dengan mendapatkan 2 turret di area atas dan area bawah. Turtle kali ini masih bisa diamankan EVOS SG juga, membuat RRQ agak sedikit tertinggal di belakang EVOS SG. Di bagian bawah juga 3.000 Albertnya nih. Aduh. Iya, ini PR-nya dari Harit ya. 3.000. Cara mereka ya kayak tadi kita mungkin bahas. Left Psycho masih bisa bertahan. Di perjalanan tapi sudah dikeluarkan. Kali ini EVOS SG bermain dengan sangat objektif menuju ke area tengah. Dan Finn-nya tertinggal di area belakang sendirian. EVOS SG begitu ganasnya. Mereka nggak mau kehilangan satu momen pun untuk nge-punish RRQ Hoshi. Mendapatkan bonus pula. Waduh, 3.000 sudah net worth Bude. Ini adalah jarak yang udah mulai tercipta. Soul pun semakin gesit lagi pergerakannya, memang 3 kali dia udah terpick up, tapi sekarang kita lihat Blazing Duet langsung dikeluarkan aja. Dia mau ngedes ke arah mana, dikejar, ada Alecto juga, kenceng banget larinya, udah kayak pelari Usain Bolt ya, kenceng pelari sedunia tuh ya. Ngibrit sana sini sana sini. Cuma ini EVOS SG, wow, Lemon seorang diri kah? Tidak ada Psycho dari belakang, sama-sama sudah dikeluarkan dan Lemon muncul dari arah belakang. Ion berada di posisi yang tidak baik, tapi Lemon begitu sekarang dia masih punya durability yang sangat tinggi. EVOS SG ingin melawan counter attack terhadap RRQ Hoshi. Semuanya udah siap, Soul juga sudah hadir di sini. Dan Pokemon udah terlalu sekarat RRQ Hoshi. Sangat kuat mempertahankan walaupun sudah kehilangan Lemon 1 untuk 1 pertukaran sementara. Wah, ini Potato perlahan tapi pasti 6-0-3 loh. Ini akan sangat bahaya sekali, diam-diam dia akan jadi juragan sendirian, dia akan menjadi saudagar di mana goalnya bisa melampaui hero-hero yang lainnya loh. Ya, Iya. kuncinya sekarang bagaimana cara mereka men-shutdown Haritnya ketika Laman Force-nya dibuka. Ini mereka nggak boleh fight di atas
Zaman Force. Ya, Ketika ada Zaman Force, mereka sangat-sangat slow sekali. Mereka nggak Betul. bisa Sang mundur. seng song sang seng song. Dan mereka wajib untuk komit maju untuk gunfight. buset Oh, tapi dah. Saiko ditangkap dengan ejector. Lemon hadir untuk mengawal pergerakan dari RRQ Hoshi juga. Langsung dibuka pula, hanya mendapatkan seorang JPL saja, tapi sudah terlanjur. Iber Justice dikeluarkan di area belakang Aeon, memakan damage yang sangat besar. Cuma slownya tengok-tengok, Aeon pun harus tumbang finally. Tapi R7 sepertinya harus menukarkan nyawanya karena terlalu jauh. Teman-temannya berada di sisi yang lain, memilih untuk mundur. Gak kuat untuk melakukan peperangan di area mid lane. Waduh, ini di bagian bawah juga tadi Haritnya hampir aja bisa mendapatkan ke arah Albert loh. Untung ada pergerakan yang cepet banget dari pemain RRQ lainnya. Sekarang kita lihat aja ada panah yang langsung ditembakkan ke arah Matilda. Matilda yang pergi ke bagian atas. Ada Pokemon juga yang udah mampir. Elektro dikeluarkan. Finn pun mulai hadir, langsung aja berubah menjadi goyang. Yes, yes, yes. Wow. Lordnya berhasil diambil oleh Finn. Benar-benar hal yang sangat-sangat membahagiakan mata Yes. kita di sini. Dan Wow. high risk, high return, dia harus mengorbankan dirinya. Cuma itu mahal. Mahal Mahal banget. banget, dia Mahal dapetin banget. sesuatu hal yang sangat baik. Lord sudah akan bergerak di area bottom lane. Ini bukan karena Lord doang. Ketika RRQ Hoshi berhasil mendapatkan Lord, otomatis dari segi laningnya akan tepus semua. Benar. Karena ada super minion yang akan bergerak. Yap. Jadi RRQ Hoshi punya kesempatan yang sangat besar untuk mengontrol lane ini dan nge-push EVOS SG. Waduh, nah ini dia. Bokapnya Halos udah nongol lagi di Land of Dawn, ngobrol sama lapu-lapu. Om Hylos apa Om Wawa? Asem. Asem. Oke, R7 perlahan tapi pasti maju ke bagian depan. Ada Saiko di bagian belakang, Imperial Justice sudah di standby kan. Tapi sepertinya mereka belum mau terlalu Enggak. fokus untuk bisa membabat habis apa yang ada di Mereka depannya. cuma mengontrol lane-nya sih, tapi ada Emerald Justice muncul kepada JPL. Seorang diri masih bisa bertahan dengan ada flicker, tapi tidak bisa karena ada Spin di situ yang sempat untuk memberikan damage di area belakang. EVOS AG mencoba untuk menukarkan temannya ke area belakang. Soul dalam posisi yang sangat tidak baik. Final Electro Blow yang sudah dikeluarkan. Soul dikejar-kejar. Mau ngibrit kemana karena RRQ Hoshi juga nggak mau ngejar Soul. Waduh, ini Udah terlalu jauh. Capek juga kejarnya. capek ngejar. Ini Bene di sliding bisa nggak sih? Susah banget. Dikasih batu di depannya gitu. Biar Susah jatuh. banget, tapi untuk di mid lane-nya harusnya mereka bisa Au. mendapatkan satu auto tie. Ini dia Urantia udah langsung dikeluarkan. Ada yang terkena efeknya. Lalu Finn berada di bagian paling belakang. Masuk sudah Saiko-nya ke bagian depan, tapi ternyata tidak ada tambahan damage lagi yang berhasil dihantarkan. Waduh, waduh, waduh. Soul-nya juga perlahan tapi masih maju ke bagian depan. Lalu ada JPL juga, ada Albert yang mundur kembali. RRQ Hoshi memang gagal untuk mendapatkan tier turret kedua. Cuma kalau dari tadi kita lihat perbedaannya sangat baik sih. RRQ Hoshi mulai mengejar ketertinggalan, mulai menukarkan turret demi turret. Dan yang mengejutkan adalah di sini benar-benar keduanya sama-sama kuat. Mereka EVOS AG pun nggak mau kasih celah sedikit pun untuk RRQ Hoshi masuk ke area semak-semak jungle dari RRQ Hoshi sudah diduduki oleh EVOS AG. Ya. Meskipun Bawahnya Blessing Duet di area tengah juga mulai melakukan pergerakan. Kabur ke area tengah-tengah. EVOS Edgy Soul ngegocek ke kanan ke kiri. Dikejar-kejar masih terselamatkan dan ternyata tidak. Finn berhasil untuk mendapatkan hit terakhir. Yes, itu dia. Mau kabur kemana kamu Soul? Kamu tidak boleh pergi lagi. Tapi JPL-nya masih cukup bandel, masih cukup berani maju ke bagian depan. Kita lihat speed dari Albert. Sudah seperti, wah apa ini kenceng banget. Sudah mulai tidak bisa ditangkap. Wah, 2 tak. Iya. Dua tak ada Matilda yang selalu mengikuti Albert sepertinya untuk sekarang ya. Ada Sylvana juga yang digunakan oleh Saiko. Perlahan maju ke bagian depan melihat dan mengintip kemana arah perginya pemain-pemain dari EVOS AG yang bisa dilompatin langsung dengan Imperial Justice-nya. Ya, posisi JPL juga baik banget sih. Dia bisa melihat dari area sungai sini. Dan EVOS AG juga punya keunggulan lain dari adanya Potato. Dengan adanya Monte Shocker, ngebuka map bukan menjadi hal yang susah untuk EVOS AG. Informasinya sudah bisa didapatkan oleh EVOS AG. Sedangkan RRQ Hoshi, ketika ada Monte Shocker dikeluarkan, RRQ Hoshi harus mengubah strategi mereka. Pergerakan mereka udah terbaca, sehingga mereka harus memutar otak lagi. Harus bergerak kemana. Dan ini benar-benar harus cepat untuk decision making dari RRQ Hoshi. Mau kemana, apa yang harus mereka fokuskan pula. Wah, ini sedikit lagi Lord akan kembali muncul. Mungkin ada pancingan-pancingan yang bisa mengakibatkan sedikit war ataupun war-war kecil yang memakan korban 1 atau 2 sehingga tim yang memenangkan war tersebut akan bisa mendapatkan Lord tanpa ada gangguan. Dan lihat aja, Zaman Ball sudah langsung dikeluarkan begitu aja tapi ternyata tidak ada efek
apapun yang diberikan. Ya, ketika lo sudah hadir RRQ Hoshi juga mereka tahu betul dan mereka bergerak ke area top lane. Agak sedikit membuat EVOS SG dagdikdukser karena defense pun harus mereka lakukan, tapi di sisi lain bertemu dengan Psycho Flicker sudah digunakan. Emerald Justice untuk menyelamatkan dirinya. Lini belakang dari RRQ Hoshi gagal untuk dicolong oleh EVOS SG. Psycho berhasil selamat, tapi Lemon muncul dari belakang. Surprise attack kekalahan dari EVOS SG. Mau kabur kemana Pokemon menjadi sasaran utama. JPL akan menjadi yang selanjutnya, tapi R7 gagal untuk mendapatkan hit terakhir terhadap JPL yang masih bisa selamat. Waduh, JPL-nya masih bisa selamat, Isansin-nya masih bisa kabur. Tapi serangan surprise attack seperti ini benar-benar membuat sebuah permainan dari EVOS SG langsung terkaget-kaget, terheran-heran. Weh, apaan nih? Kenapa ada pohon di tengah jalan? Tahu nggak tadi Lemon dia jalan dari top lane, dia jalan kaki aja ke tengah. bener. Jalan kaki santai banget, surat di tengah-tengah. Orang kayak dihipnotis ya. Tapi itu di situ sekarang stone-nya misstep dan tertangkap oleh RRQ Hoshi. Ini dia. Pun dalam keadaan yang sangat genting. EVOS SG kehilangan 2 player yang sangat penting dan membuat tentunya RRQ Hoshi punya kesempatan yang sangat besar untuk mengamankan Lord yang kedua. Oke, tapi ada JPL yang tetap berdekatan aja. Dia masih ingin mengganggu permainan dari RRQ untuk bisa mendapatkan ke arah Lordnya. Ada Lemon yang langsung membuat Ada barikade, Mountain membuat perimeter, dan ini dia Lordnya sudah berhasil diambil oleh RRQ Hoshi. Ya, dan untung banget di situ juga Potato nggak punya Mountain Shocker yang ya tahu-tahu kalau hoki kan bisa Iya. ngamanin Lord. Dan RRQ Hoshi mendapatkan Lord yang keduanya. Waduh. Gila, itu mind blown banget sih, ada pohon tiba-tiba di tengah jalan. Iya, ini dari mana tempat siapa nih? Di belakang, dia dari belakang. Gue ngeliat pohon Iya, beringin jalan ya ini di sini Surprise. doang nih. Dari top lane, dari minimapnya dari atas, pelan, satu-satunya ke tengah. Orang Terus dihipnotis. musuhnya kan ada 3 di tengah. Wah. Pas nolnya pada, iya kok ada gini ya. Dan mereka dapat langsung Pokemon. Iya, dapat Pokemon ya. Bisa Pokemon, kayak Pokemon, gitu ya, Lemon ya. kebanyakan. Orang bisa dihipnotis kayak begitu. Winter's Helm, terus ada apa tuh, Skyguard. Dan Terus ada sepertinya mau bikin Phoenix. Thunderbell ya kayaknya ya dari Lemon. Tapi seperti untuk sekarang Phoenix sedikit lagi SP tersisa. Udah ada spiral yang dikeluarkan. Tapi di bagian atas Lordnya masih dijaga dengan cukup baik. JPL belum mau maju. Ejector juga belum dikeluarkan. Siapa yang akan menjadi korban sesaat lagi kita lihat aja. JPL-nya benar-benar membuat perimeter yang sangat-sangat baik dari EVOS SG. Ya, cukup puas untuk mendapatkan satu inhibitor dari top lane. RRQ Hoshi memilih untuk pulang karena Finn dari call terlebih dahulu. Untung aja Finn punya Purify, kalau enggak itu bisa jadi masalah yang sangat besar untuk RRQ Hoshi, kehilangan satu pemainnya. Dan walaupun mereka udah cukup mendapatkan satu inhibitor, tapi yang harus diperhatikan oleh RRQ Hoshi adalah mereka nggak boleh lengah sama sekali. Tetap memberikan pressure supaya EVOS SG nggak menemukan celah untuk membalikan keadaan. Kali ini kedudukan sementara memang dipegang oleh RRQ Hoshi, tapi kalau mereka nggak hati-hati, EVOS SG bisa ngedapetin celah. Wah, ini dia nih. Yang nonton kita udah ada dari Indonesia ini sekitar 325.000 penonton secara langsung. Luar biasa sekali, dan jangan lupa berikan dukungan kalian secara langsung untuk tim-tim Indonesia yang berlaga. Hashtag Indopride langsung ramein di kolom komen kita. Likes-nya juga jangan lupa ditancepin. 170.000 like udah kita capai. Ayo 200.000 like sedikit lagi. 250.000 like mana tuh bisa dicapai? Bisa kita gapai. Dan sekarang kita lihat aja pertempuran udah mulai pecah. Ada Blazing Duel yang langsung diciptakan, tapi Ejector berhasil mengirim Psycho langsung masuk ke dalam area pertahanan dari EVOS SG. Kita lihat aja peperangan yang mulai terpecah. Sedikit lagi SP dari Pokemon yang berhasil langsung diambil begitu aja. Dicolong oleh Lapu-Lapu. Potatonya ingin pulang. Apakah Potatonya masih bisa memberikan perlawanan? Potato pun menghilang, Bude. Iya, Wow. dan ini menjadi angin segar untuk RRQ Hoshi. Mereka masih kuat berlima menuju ke area inhibitor di area tengah. RRQ bergenderung langsung ke area Basilic. EVOS SG sudah mulai pusing seperti EVOS SG dan tak bisa menahan gempuran dari RRQ Hoshi yang begitu kuat. RRQ Hoshi berhasil menundukkan EVOS SG di game yang pertama. Congratulations GG RRQ Hoshi 1-0 Indonesia.